Tutorial video hukum dan keadilan bersama Advokat Roni Wianto. Membuat surat gugatan. Sebelum dilanjut, silakan klik subscribe dan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya, Advokat Roni Wianto. Tutorial video kali ini akan menguraikan bagaimana cara membuat surat gugatan. Oleh karena itu, sebelum membuat surat gugatan perlu diketahui isi apa saja yang akan dituangkan dalam surat gugatan. Untuk mengetahui isi surat gugatan, maka kita perlu melihat ketentuan pasal 8 nomor 3 RW atau Right Ordering, di mana isi gugatan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah identitas para pihak, yang kedua adalah alasan-alasan gugatan atau posita, yang ketiga adalah tuntutan atau petitum. Mengenai identitas para pihak, ini merupakan ciri atau tanda yang dimiliki oleh para pihak yang terkait dengan suatu perkara, di mana identitas para pihak itu meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, tempat tinggal, maupun kewarganegaraan. Dalam suatu perkara, baik gugatan maupun permohonan, maka kapasitas identitas para pihak harus disebutkan secara jelas, baik itu sebagai penggugat, tergugat, pemohon, maupun termohon. Kemudian terkait dengan alasan-alasan gugatan atau yang disebut posita, ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya, dan yang kedua adalah bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan tuntutan, ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tuntutan pokok atau primer. Ini merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang akan dimintakan oleh penggugat atau termohon sebagaimana yang diuraikan dalam posita. Kemudian tuntutan tambahan, ini merupakan tuntutan pelengkap dan bukan merupakan tuntutan primer, tetapi masih ada kaitannya dengan pokok perkara sebagaimana yang diuraikan dalam posita. Tuntutan tambahan ini dapat berupa 1. Tuntutan agar tergugat atau termohon membayar biaya perkara. 2. Tuntutan agar tergugat atau termohon untuk membayar bunga apabila yang dituntut adalah sejumlah uang. Kemudian pihak tergugat atau termohon bisa dituntut agar membayar uang paksa. Ini apabila yang dituntut bukan sejumlah uang, tetapi apabila pihak tergugat atau termohon tidak melaksanakan isi putusan. Kemudian terkait dengan perceraian, maka tuntutan tambahan itu dapat berupa tuntutan mengenai nafkah hidup atau biaya-biaya hidup dalam rumah tangganya, atau biaya-biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak. Kemudian terkait dengan tuntutan tambahan ini, maka dapat dikatakan sebagai tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok. Dan yang terakhir adalah tuntutan subsidiar atau tuntutan pengganti. Ini dimaksudkan sebagai alternatif apabila majelis hakim atau pengadilan tidak mengabulkan tuntutan pokok maupun tuntutan tambahan. Biasanya dalam hal tuntutan subsidiar ini tertulis ex aequo et bono, artinya pengadilan supaya mengadili menurut keadilan yang sebenarnya, atau permohonan oleh penggugat atau termohon agar putusan hakim yang seadil-adilnya. Terkait dengan apa yang saya uraikan tentang isi daripada gugatan, maka selanjutnya kita akan membuat sebuah format gugatan. Mengenai format sebuah gugatan atau permohonan, itu dalam undang-undang atau ketentuan belum ada yang mengatur rincian format dalam membuat surat gugatan atau permohonan, tetapi paling tidak dalam pembuatan
gugatan mengandung 3 hal yang saya sebutkan tadi. Kebiasaan yang saya lakukan untuk membuat sebuah surat gugatan atau permohonan itu meliputi mengenai perihal surat, mengenai lampiran, tujuan surat ini kepada pengadilan mana yang akan kita tuju sesuai dengan kewenangan mengadili. Apakah pengadilan agama, pengadilan negeri, tata usaha, tergantung perkara atau permohonan yang akan kita ajukan. Kemudian diikuti identitas para pihak, diikuti lagi alasan-alasan gugatan atau permohonan, kemudian tuntutan, dan diikuti setelah itu permohonan itu di mana dibuat dan tanggal kapan dibuatnya. Dan yang terakhir adalah tanda tangan para pemohon atau yang membuat gugatan atau permohonan. Apakah masyarakat sendiri atau melalui kuasa hukum. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya bagaimana cara membuat format gugatan, kita tampilkan video berikut ini. Berikut adalah contoh gugatan cerai talak tanpa melalui seorang advokat. Pertama-tama ditulis tentang perihal, yaitu permohonan cerai talak, kemudian perihal lampiran, apa yang mau dilampirkan, misalkan dokumen persyaratan cerai. Kemudian ditulis tujuan surat, ditujukan ke pengadilan mana surat gugatan itu dilakukan. Setelah itu ditulis mengenai identitas. Pertama-tama adalah identitas pemohon atau penggugat, dalam hal ini nama terang, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan tempat tinggal harus ditulis dengan jelas. Kemudian kapasitasnya ini harus ditulis secara jelas, yaitu sebagai pemohon. Biasanya ditulis dengan selanjutnya mohon disebut sebagai pemohon. Kemudian identitas pihak lawan, yaitu termohon, itu juga harus ditulis secara lengkap, baik nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, jenis kelamin, tempat tinggal, dan kapasitasnya harus ditulis secara jelas, yaitu sebagai termohon. Saudara-saudara, setelah identitas ini selesai, kemudian masuk pada alasan-alasan diajukan gugatan, di mana alasan tersebut harus diuraikan mengenai kejadian apa, alasan-alasan apa sehingga mengajukan perceraian, dan uraian mengenai kejadian harus secara runtut dari awal sampai akhir. Pertama dari pernikahan baik-baik, kemudian timbul suatu permasalahan sampai puncaknya perselisihan, dan akhirnya tidak bisa diselesaikan secara baik-baik atau tidak bisa hidup rukun kembali. Akhirnya pihak pemohon mengajukan gugatan cerai talak. Format pembuatan surat gugatan ini memang agak berbeda dengan yang dibuat oleh advokat. Biasanya surat gugatan yang dibuat oleh advokat itu mengenai identitas, pertama-tama ditulis nama advokatnya dulu, baru diikuti oleh identitas pihak pemohon atau penggugat, kemudian diikuti melawan siapa, tentunya melawan pihak tergugat, seterusnya dan seterusnya hampir sama. Dan pihak yang tanda tangan bukan pihak pemohon atau pemberi kuasa, tetapi yang tanda tangan adalah pihak kuasa hukum atau advokat. Kalau contoh ini yang tanda tangan adalah pihak pemohon atau pihak penggugat. Satu hal lagi yang penting dalam pembuatan alasan-alasan
gugatan ini harus jelas mengenai kapan waktu kejadian suatu perselisihan timbul itu terjadi, sehingga mengenai waktu ini juga harus diperhatikan karena ini penting terkait dengan peristiwa yang berupa fakta hukum yang sebenarnya. Kemudian dalam surat gugatan untuk dituangkan dalam alasan itu tadi, setelah kejadian selesai kemudian kita menguraikan tentang dasar hukumnya, bahwa perceraian itu memiliki dasar hukum dan diperbolehkan oleh hukum yang berlaku. Apabila uraian mengenai kejadian dan dasar hukumnya yang dituangkan dalam posita selesai, baru kita menuliskan tentang tuntutan. Nah, nantinya tuntutan ini bisa berupa tuntutan pokok, tuntutan tambahan, maupun tuntutan subsidiar, di mana tuntutan pokok itu adalah tuntutan yang sebenarnya atau apa yang akan dimintakan oleh pemohon atau penggugat. Karena tujuan surat contoh ini adalah cerai talak, maka tuntutan pokoknya adalah pemberian izin bagi pemohon agar bisa mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Ini merupakan tujuan tuntutan pokok. Mengenai tuntutan tambahan itu bisa saja nanti pihak pemohon meminta hak asuh anak kandung yang dilahirkan, atau mengenai harta gonogini dan sebagainya, atau pihak termohon bisa dituntut untuk membayar biaya perkara. Kemudian untuk mengantisipasi tuntutan tidak dikabulkan, maka ada tuntutan subsidiar atau pengganti, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya. Setelah itu selesai, baru dibuat tempat dan tanggal dibuatnya surat dan ditandatangani oleh pihak pemohon atau penggugat. Demikian uraian tentang bagaimana cara membuat surat gugatan atau permohonan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi kita semua, terutama masyarakat yang membutuhkan keadilan dalam mengajukan permohonan atau gugatan, sehingga paham apa-apa yang bisa dilakukan atau yang akan direncanakan oleh masyarakat, sehingga tujuan mencari keadilan sesuai dengan hak. Demikian, semoga bermanfaat. Salam jumpa pada video yang lain. Terima kasih.